Baik, perkenalkan nama saya Demos Aldo Pangsuma. Perkenalkan, nama saya Dandi Felistisia. Perkenalkan nama saya Geri Kans Pangaraya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Adinur. Perkenalkan, nama saya Embrensiana Aryati. Perkenalkan nama saya Veronanda. Perkenalkan, nama saya Angelius. Perkenalkan, nama saya Abdul Nusandi. Kenalkan, nama saya Hiki Rahman. Kami sedang berada di Taman Digulis untuk melaksanakan tugas mata kuliah Sosiologi Pembangunan semester 3. Di sini saya akan mewawancarai seorang fotografer. Untuk selengkapnya, cek video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama perkenalkan dulu, nama saya Haryadi. Aslinya dari Batu Ampar, merantau di Pontianak dari 2010. Sekolah, kemudian lanjut kuliah, sampailah akhirnya menjalani beberapa fase kehidupan. Dari beberapa pekerjaan ngikut tenda segala macam, terus pernah juga ikut catering sampai akhirnya jatuh kepada dunia fotografi. Itu untuk perkenalan singkat. Latar belakang saya menggeluti dunia fotografi, pertama karena memang saya kuliah di jurusan komunikasi penyiaran, yaitu di salah satu kampus di Pontianak. Waktu itu masih namanya STAIN, Sekolah Tinggi Agama Islam. Di sana ada jurusan komunikasi penyiaran Islam, yang mana fokusnya di situ adalah televisi dan radio. Dari situlah saya mempelajari dunia fotografi. Hanya saja karena di dunia kampus ini kan terbatas masalah prakteknya, ya kan? Kita terbatas masalah praktek. Kemudian saya aktif mengikuti forum-forum ataupun komunitas fotografi yang ada di Pontianak. Bagaimana awal mula masuk ke dunia fotografi, tepatnya menjadi seorang fotografer? Untuk menjawab pertanyaan itu, pertama kali saya belajar fotografi kan memang dari kuliah, yaitu 2013. Cuman untuk lebih aktif di dunia fotografi itu 2015. Sedangkan untuk menjalani fotografi komersil, baik di dunia wedding maupun segala macamnya, itu di 2016. Nah, itulah awal pertama kali saya menjalani menjalani kehidupan sebagai fotografer. Itu aja sih. Berapa modal awal yang diperlukan untuk menjalankan usaha ini? Oke, untuk menjawab pertanyaan itu, setiap fotografer tentu mempunyai modal masing-masing yang tidak bisa kita tentukan berapa nominalnya. Karena setiap fotografer juga memilih alat yang berbeda-beda. Ada yang pakai Canon, ada yang Nikon, maupun Sony dan segala macamnya. Nah, itu kan tidak bisa kita patok ukur berapanya kan. Cuman untuk saya pribadi, untuk awal pertama kali modal yang saya keluarkan di dunia fotografi, saya menjual sepeda motor. Waktu itu saya menggunakan sepeda motor Suzuki Saeb 150, Satria F 150. Saya jual sepeda motor itu. Waktu itu kan motor Saeb itu masih termasuk yang modern, harga masih mahal ya. Saya jual waktu itu 9 juta. 9 juta saya belikan kamera. Pertama kali saya beli kamera adalah Canon EOS 60D dengan lensa dengan kondisi second, itu harganya 5.500.000. Dari 5.500.000, sedangkan harga jual motor 9 juta, sisanya itu sisa dari jual motor dan beli kamera, saya belikan motor lagi dengan motor Thunder. Nah, itu zaman dahulu memang luar biasa. Sudah berapa lama menggeluti bidang usaha tersebut? Untuk berapa lamanya saya di bidang fotografi, saya kan memang kuliahnya di dunia komunikasi penyiaran televisi, yang mana itu awal kuliah di 2013. Cuman karena di dunia perkuliahan terlalu sempit untuk mempelajari fotografi, di 2015 itu saya mulai memberanikan diri untuk belajar lebih, untuk praktek dengan cara ikut ke komunitas-komunitas
yang ada di Pontianak, komunitas fotografi yang ada di Pontianak. Cuman untuk lebih komersilnya, yang artinya saya berjualan langsung ke masyarakat, itu tepatnya ada di 2016 sampai saat ini. Berarti kalau kita hitung kurang lebih menjalani 6 tahun. Jadi selama 6 tahun ini saya menjalani dunia fotografi. Itu sih. Apakah diperlukan tim dalam menjalankan usaha ini, Om? Oke. Setiap usaha pasti memerlukan tim. Entah itu jualan gorengan, entah itu pedagang tepi jalan. Intinya setiap usaha pasti memerlukan tim karena biar gimana pun kita nggak bisa handle sendiri, apalagi di dunia fotografi, ya kan. Kalau saya pribadi tim tetap memang tidak ada, tapi tim yang secara saling dukung-mendukung itu ada memang yang khusus sebagai tim kita. Nah, kalau saya pribadi untuk tim, kita terdiri memang pertama kali terjun ke dunia fotografi yang komersil, pertama kali timnya ada 5. Saya 5 orang, cuman di pertengahan jalan kita bubar, sempat bubar. Ya karena ketidakcocokan visi misi, ada juga yang lemah semangat dalam belajar terus di dunia fotografi kan, akhirnya banyak ketinggalan dari segi alat, ketinggalan dari segi teknik maupun praktek. Akhirnya kita bubar, maka yang bertahan hanya 2 orang, dan ketika bubar itu saya dan kawan saya juga menjalani fotografi masing-masing. Ya kan, dia bangun tim sendiri, saya pun bangun tim sendiri. Media apa saja yang digunakan saat ini sebagai seorang fotografer? Untuk media promosi pertama kali saya gunakan adalah Facebook. Karena memang waktu itu Facebook itu masih belukar sekali ya. Semua jasa, semua jual beli, semuanya ada di Facebook. Nah, kita coba jual di Facebook, kemudian barulah kita merambah di Instagram waktu itu. Nah, di Instagram, Facebook dan Instagram kita giat terus, setiap hari kita foto, walaupun hanya gratisan, belum dibayar, kita juga foto model-model, biar Instagram sama Facebook kita selalu selalu nge-up foto-foto kita terus. Nah, dari situ lambat laun kita dapat klien pengantin. Jadi foto yang model kita hapus, kita naikkan foto pengantin, biar Instagram kita atau Facebook kita terus berganti. Nah, jadi kalau ada pengantin baru yang mau datang, mau ngambil jasa kita lihat, mereka udah tahu, oh iya abang ini bisa foto, kayak gitu. Nah, hampir 1 tahun sebelakangan ini saya baru aktif di TikTok. Itulah karena waktu sebenarnya punya TikTok udah lama, cuman memang tidak digunakan, hanya untuk scroll aja. Jadi tidak kepikiran kalau TikTok itu punya power di dunia fotografi. Nah, begitu pas turun di Taman Untan di Gulis ini, disitulah saya coba-coba bikin TikTok, yang mana awalnya itu hanya asal ada aja kata orang. Yang jedak-jeduk lah dia bikin, itulah awal mulanya kan. Cuman akhirnya dari situ kita dapat feedback yang bagus dari warga TikTok. Saya buatlah konten yang agak serius, ya walaupun masih berantakan, tapi ya menurut saya itu udah lumayan serius. Sampai akhirnya berkembang pesat, alhamdulillah, sampailah hari ini. Bagaimana sistem pemasaran dari usaha yang abang jalani saat ini? Untuk sistem pemasaran yang saya jalani dulu dan sekarang tentu ada perbedaan. Kalau dulu waktu zaman Facebook dan Instagram banyak nyepam. Banyak spam ke Pontianak Informasi. Pokoknya banyak nyepam lah. Kita tawarkan rajin posting kayak gitu sih. Sempat juga pasang iklan di Facebook biar orang-orang kenotes kalau kita menyediakan jasa fotografi. Nah, itu dulu. Kalau sekarang lebih banyak ke konten. Jadi kalau untuk sekarang sistem pemasarannya lebih banyak ke konten. Makanya
boleh saya katakan saya untuk sekarang lebih aktif di TikTok karena power di TikTok lebih besar powernya. Jadi semua kegiatan fotografi saya selalu naik di TikTok karena memang dari situlah saya pribadi pun merasakan perubahan yang sangat besar. Yang dulu ibaratnya job masuk tuh 1 bulan hanya 2, 3, sekarang bisa 4 sampai 7 kayak gitu. Bang, dalam sehari berapa banyak foto yang berhasil diabadikan? Oke, mungkin pertanyaan ini lebih berfokus pada foto street ya di Taman Untan dan di Gulis ya. Oke, untuk berapa harinya dalam sehari yang bisa kita foto, saya pribadi tidak pernah menghitung berapa orang yang masuk ke kita ya. Tidak pernah menghitung. Tapi kalau dikalkulasikan, kita bisa bedakan 2 karena dalam seminggu kan kita selalu ada tuh setiap hari. Nah itu bisa dibedakan ketika malam Selasa sampai malam Jumat itu kurang. Yang puncak ramenya ini kan malam Minggu, malam Senin, itu yang paling puncak ramenya. Kalau untuk malam Selasa sampai malam Jumat itu nominalnya kalau untuk di Untan kita palingan tuh 150 itu nominalnya. Jadi kan kalau 150 dibagi 3 kan berapa orang tuh? Kira-kira segitu. Itu untuk nominal duitnya ya. Kalau orangnya sih terus terang saya tidak pernah ngitung berapa orang yang bisa kita foto. Nah, dari hasil 100.000 dan 150 untuk per malamnya itu kita bagi 2 karena saya kan berdua kan dengan Alan. Sebenarnya kita berempat, cuman kan mereka ngambil ujung, saya ngambil yang di tengah aja, yang di depan. Nah, jadi dari hasil itu kita bagi 2. Apa saja suka duka yang dialami selama menjalankan usaha ini? Suka dukanya menjadi seorang fotografer mungkin kali ya. Banyak sih, kalau diceritakan tuh banyak. Dukanya dulu deh. Dukanya itu kalau nggak dapet job, itu sedih tuh. Kita mikirkan cicilan, mikirkan tanggungan, misalkan kan mikirkan kebutuhan. Sedangkan kalau saya pribadi kan hanya bergantung pada dunia fotografi. Penghasilan saya hanya dari dunia fotografi. Jadi saya nggak ada kerja lain, hanya memang kerja di dunia fotografi. Jadi hari-hari di rumah moto ngedit gitu aja, ya kan. Jadi ketika kalau nggak ada job, udah mulai itu bimbang, ya kan. Mulai spanning. Nah itu dukanya sih. Kalau sukanya banyak juga. Sukanya yang pertama, setiap kita jalan kemanapun, ke daerah manapun, pasti kita ketemu tukang foto, pasti ketemu fotografer. Jadi aman. Itu satu. Kedua, kita selalu ketemu orang baru. Jadi setiap kita kerja selalu ketemu orang baru. Beda kalau kerja kantoran. Kalau kerja kantoran setiap bulan ketemu setiap hari itu ya kan, bos sama sesama karyawan, bos sesama karyawan. Itu kalau kerja kantoran. Kalau dunia fotografi pekerjaan saya selalu ketemu orang baru. Berapa omset yang diperoleh abang dalam fotografer per bulanannya bang? Untuk berbicara omset, semua pengusaha saya yakin tidak bisa memastikan jumlah nominalnya ya. Karena kan penjualan hari ini belum tentu sama dengan penjualan hari esok. Penjualan hari esok kadang-kadang juga lebih merosot daripada hari ini ya. Jadi kita tidak bisa sebutkan nominal pasti di dunia fotografi. Tapi yang jelas kalau dikalkulasikan di Taman Untan dalam sehari itu, karena saya berdua dari jam 5 sore sampai jam 11 itu biasanya dapat 100, 150, mentok 200. Itu kalau malam-malam biasa. Jadi misalkan anggaplah kita 200 ya. Kalau kita lagi mujur dapat 200 bagi 2 karena saya berdua dengan Alan, jadi 100.000 seorang. Nah, itu kalau di dunia 3 foto 10.000.